A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Sebelumnya saya perkenalkan singkat saja. Saya merupakan mahasiswa UMY yang sedang PPL di Sekolah Muhibah. Nama saya sendiri Muhammad Aufaq Cipta. Anak-anak di sini bisa panggil saya sepantasnya saja, seperti Mas, Kakak, atau sepantasnya kalian memanggil yang lebih tua dari kalian. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan sedikit ataupun banyaknya materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Nurul. Di sini akan saya lanjutkan mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan hadis yang terkait dengan kedua ayat sebelumnya. Baik, sebelum kita memasuki pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran, kemudahan dalam memahami dan mempelajari ilmu yang sangat memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Berdoa, mulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nah, dari buku ataupun bahan yang saya dapati begitu dari Ibu Nurul, setidaknya Al-Maidah ini membahas tentang akan kompetisi ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, begitu. Seperti yang termaktub dalam ayat ini, ayat 48 surah Al-Maidah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisih. Dengan menyebutkan Allah yang segala firman-Nya. Dalam kandungan surah ini
setidaknya ada poin penting yang bisa kita ambil, yaitu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki isi kandungan dari ayat sebelumnya, akan sedikit saya jelaskan atau saya berbagi ya bagaimana hukum bacaan dalam surah yang ayat yang tadi saya bacakan. Setidaknya ada 3 poin penting di sini yang ataupun ada 3 ayat, contoh 3 ayat dengan hukum bacaan dan cara membacanya. Yang pertama itu musaddiqal lima, yaitu hukum bacanya idgham bila gunnah. Ini cara membacanya adalah berdengung gitu. Yang kedua, fahkum bainahum. Hukum bacanya ikhfa syafawi. Dengan cara membacanya ditahan kira-kira 2 ketukan dan seraya mengeluarkan suara dengung dari pangkal hidung. Yang ketiga, ja'aka, atau hukum bacanya mad wajib mutasil atau mad tabi'i, jim ketemu dengan hamzah. Cara bacanya dibaca panjang 6 harakat atau 6 ketukan. Nah, kita masuk di isi kandungannya. Jadi untuk referensi ataupun untuk sumber yang saya dapat dari isi kandungan ini, saya ambil dari tafsir ringkas dari Kemenak begitu mengenai ayat tadi, ayat sebelumnya, ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 48. Jadi di sini disebutkan tafsirnya bahwa pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang diturunkannya Taurat dan Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan kami selanjutnya telah pula menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai nabi terakhir dengan membawa kebenaran yang hakiki, yang membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjaganya dari penyimpangan ataupun pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri. Maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut ketetapan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah. Dan janganlah sekali-sekali engkau mengikuti kemauan dan keinginan nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya untuk setiap umat di antara kamu, di mana saja mereka berada, kami berikan aturan bagi mereka masing-masing dan jalan yang terang sesuai dengan keadaannya. Kalau Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya, niscaya kamu semua akan dijadikannya sebagai satu umat saja. Tetapi Allah berkehendak lain, yaitu ingin menguji kamu terhadap karunia yang dan semua nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Maka sebagai jawaban dari semua rahmat yang telah dinimpakan itu, berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Ketahuilah bahwa hanya kepada Allah saja kamu semua akan kembali. Lalu pada saat itu akan diberitahukannya kepadamu apa saja yang dahulu pernah kamu perselisihkan pada saat menjalani di kehidupan di dunia. Jadi teman-teman, dalam menyikapi surah ini dan ayat ini mengenai kompetisi ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, setidaknya dalam buku pegangan kalian ya, buku mengenai Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 5 poin penting ataupun 5 poin ataupun kehidupan sehari-hari yang harus dimiliki oleh pelajar Muhammadiyah begitu. Yang pertama, senantiasa menggali dan mentadabbur isi dari ayat-ayat Al-Quran serta gemar untuk membacanya. Nah, sebenarnya untuk mentadabburi isi atau memaknai isi, sebenarnya dimulai dari kita membaca ya ataupun mendengarkan. Dari situ mulai keinginan untuk mengetahui lebih bagaimana isi ayat ini, maknanya apa, kenapa bisa diturunkan, asbab nuzulnya gimana, gitu ya.
Itu sebenarnya ada tahap-tahapannya. Yang mungkin anak-anak di sini sudah tahu ya, bagaimana bisa mencapai tahapan yang insya Allah selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan sikap percaya diri serta tidak takut untuk bersaing dan berkompetisi baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Seorang muslim, seorang pelajar Muhammadiyah itu harus kuat ya, mentalitasnya harus kuat. Mentalitasnya harus seperti mentalitas naik sepeda. Apa itu mentalitas naik sepeda? Harus selalu berkarya, harus terus berjuang, harus terus menuntut ilmu, mencari ilmu baru, harus terus haus akan ilmu begitu. Dan tidak takut dengan apapun yang istilahnya yang bersaing dengan kita. Karena ingat kita punya Allah begitu. Dan yang ketiga itu ada berkompetisi secara jujur ataupun berlomba secara jujur dan sehat dalam memperebutkan prestasi di kelas maupun di tingkat sekolah regional maupun internasional. Nah, ini mungkin ini arahnya lebih ke kompetisi ataupun berlomba dalam pembelajaran ya, dalam kegigihan, dalam tingkat kerajinannya, disiplin begitu ya. Yang keempat ada pandai dalam mengatur waktu, fokus serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Ini penting banget ya, mengatur waktu. Kapan kita belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya bercengkrama dengan orang tua di rumah, kapan waktunya bercengkrama dengan sahabat-sahabat lama, teman-teman lama dari SD mungkin, SMP begitu. Harus tahu waktu-waktunya, jangan ada yang kurang ataupun yang berlebih. Pas-pas saja, dirasa cukup ya sudah. Begitu. Dan yang terakhir, saling memperebutkan posisi insan yang paling mulia di hadapan Allah dan rajin beribadah, terutama menjaga sholat lima waktu. Nah, ini sebenarnya puncak poinnya di sini. Selalu menjaga sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, penting diingat ya itu teman-teman, anak-anak, walaupun saya rasa ada sebagian orang yang cukup menyepelekan sholat ya, apalagi sholat wajib. Tapi kalian jangan sampai seperti itu. Karena itu dosanya dosa besar, meninggalkan bahkan melalaikan gitu ya. Oke, selanjutnya kita memasuki hadis terkait. Nah, dari ayat Al-Quran tadi ternyata dipertegas lagi di hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim tentang berlomba ataupun kompetisi dalam kebaikan melalui Hurairah radhiyallahu an. Bunyi hadisnya kurang lebih seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol badiru bil a'mal salihah fasatakunu fitana kaqita'il laili mudlimi yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinah bi'aradin minad dunya. Riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Jadi di sini mempertegas dari surah tadi yang sama-sama memiliki makna tentang menyerukan berlombalah dalam kebajikan ataupun kebaikan begitu. Nah, karena di sini tidak saya cantumkan artinya ataupun terjemahannya ya begitu. Nanti tugas anak-anak salah satunya ini menerjemahkan ataupun mencari arti dari hadis riwayat Muslim ini. Begitu. Nanti saya siapkan Google Form-nya dan saya kirim ke grup Google Classroom kalian gitu ya. Oke, kita sudahi untuk materi yang Maidah, kita lanjut ke An-Nisa ayat 59. Nah,
Untuk isi ayatnya kurang lebih bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Nah, surah An-Nisa ini membahas tentang ketaatan ya, ketaatan umat muslim dalam beragama begitu. Adapun untuk hukum bacaannya yang ada 3 contoh ayat di sini. Yang pertama, ya ayyuha. Pembacanya itu mad jais munfasil. Yang cara membacanya adalah panjang ya. Panjang 1 alif hingga 3 alif itu sama 1 harakat hingga 6 harakat. Ya. Yang kedua, fa'in tanaza'tum. Jelas ini ikhfa ya hukum bacaannya. Dengung dan sama-sama cara bacanya. Yang ketiga ada khairu wa ahsan. Itu idgham bigunah begitu ya. Dengan cara bacanya melebur pada huruf tersebut. Pada huruf sesudah tanwin tadi ya. Disertai dengan dengungan. Nah, berikutnya ada isi kandungan ataupun makna ayat An-Nisa ayat surah An-Nisa ayat 59 maaf. Di sini seperti yang sebelumnya di Al-Maidah saya mengambil tafsirnya dari tafsir ringkas dari Kementerian Agama begitu. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar mentaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan taati pula perintah-perintah Rasul Muhammad SAW dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Quran, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya. Sebagai bukti, jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik untuk kehidupan dunia kamu maupun untuk kehidupan akhirat kamu. Itu kurang lebih isinya. Jadi, tetap ya, hukum di suatu negara itu masih di bawah dibanding hukum Allah. Hukum Allah, hukum sunnah Nabi, lalu ketetapan ulil amri, dan yang terakhir itu hukum negara. Jadi anak-anak jangan heran ya jika hukum di suatu negara ataupun di suatu daerah itu dirasa kita secara orang awam itu dirasa tidak adil gitu ya. Itu memang lumrah terjadi dan sebagai umat beragama, hambanya Allah, patutnya kita selalu berdoa, meminta pertolongan, meminta bantuan agar diberi jalan keluar begitu ya, agar diberi
kelapangan dada dalam menerima, entah itu yang dihadapi orang lain ataupun dengan kita diberi kelapangan dada. Nah, untuk hadis yang terkait, setidaknya di sini kurang lebih ada riwayat Ahmad tentang ketaatan kepada Allah. Yang bunyinya kurang lebih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Sama seperti yang sebelumnya, hadis ini juga menjadi pertegas dari ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59. Dan ini juga menjadikan tugas kalian ya untuk mencari terjemahan. Gitu. Dan terima kasih. Dirasa saya cukup untuk penjelasannya. Setidaknya di sini ada 2 bahasan penting ya, mengenai berlomba-lombalah dalam kebaikan dan taatilah hukum-hukum Allah yang kita ketahui begitu. Pun ada yang belum kita ketahui, kita coba cari tahu. Karena Allah sudah menciptakan kita itu sebaik-baiknya makhluk ya, dengan segala kemampuan, akal, pikiran. Memang kita diwajibkan untuk terus berpikir ya, kenapa kok bisa, kok ini bisa. Itu menjadi daya dorong ya untuk kita terus pengen tahu gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Dan nanti video ini saya akan share di Google Classroom, bisa kalian tonton. Nanti saya share di link gitu ya, bentuk link. Karena ini akan saya upload di YouTube kurang lebih begitu. Nanti kurang lebih ada tiga poin yang akan saya share di Google Classroom itu. Link YouTube pembelajaran ini, link Google Classroom, dan PPT dalam bentuk PDF saya akan share begitu kurang lebih. Dan untuk tugas lengkapnya nanti bisa cek di Google Classroom, Google Form yang akan saya share di Google Classroom. Saya cukupkan dan marilah kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.